Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid daraini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatiz, para kawan-kawan, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Futuhul Ghaib karya dari Al-Qutbur Rabbani Asy-Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatur rabi'atu wal arba'una. Maqalah yang ke-44. Fi sababi adamistijabati du'ail arifi billah. Fi sababi, di dalam sebab, ada mistijabati, tidak diijabahkannya, doa il arifi, doanya orang yang makrifat, billahi ta'ala, dengan Allah ta'ala. Maqalah yang ke-44 ini menerangkan mengenai penyebab kenapa orang yang sudah sampai di tingkatan arif billah, orang yang sudah di tingkatan makrifat kepada Allah, doanya masih tidak diijabah. Apa penyebabnya? Padahal kita tahu beliau adalah seorang waliullah, al-arif billah, seorang yang dekat kepada Allah, seorang yang sudah makrifat. Tapi kenapakah doanya ada masih yang belum diijabah? Apa penyebabnya ini? Maqalah ke-44 ini akan menerangkan hal ini. Qala qaddasallahu sirrah. Berkatalah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Innama, hanyalah, lam yastajib, tidak dijawab, apa du'aul arif, lil arifi, bagi orang yang arif, bagi orang yang sudah makrifat, kullama yas'alu, setiap kali meminta siapa si arif, rabbahu, kepada Tuhannya si arif azza wa jalla, wa yuwaffi, dan memenuhi, wa yuwaffi, dan minta dipenuhi siapa si arif, wa yuwaffi, dan minta dipenuhi apa si siapa si wa yuwaffi, dan minta dipenuhi, minta memenuhi siapa Allah, lahu, untuk si arif, bikulli wa'din, dengan tiap-tiap janji. Kenapa seorang arif, orang yang sudah ma'rifat, belum dijawab? Setiap kali dia mohon kepada Allah, dan setiap kali dia minta agar janji-janjinya Allah itu dipenuhi untuknya. Allah berjanji kalau melakukan sesuatu maka akan begini. Tapi si arif ini, jangankan kita ini orang yang belum arif, si arif sendiri, orang yang sudah makrifat sendiri, minta nggak dijawab sama Allah. Kemudian minta agar Allah ini memenuhi janjinya, karena Allah berjanji ini, maka janjinya adalah seperti itu. Tapi kok belum juga dipenuhi janji-janji yang Allah berikan kepada si arif ini. Kenapa penyebabnya? Li'alla yagliba, agar tidak mendominasi, li'alla yagliba, agar tidak mendominasi, alaihi, atas si arif, ar-roja'u, apa roja, harapan, optimisme,
Fayuhliku, maka jadi hancur. Siapa sih? Arif. Orang kalau dikasih terus doa, minta dikasih, minta dikasih, minta dikasih, akhirnya rojaknya dia, optimisnya dia, harapan dia mendominasi dia. Udah gampang, ntar gue mintain. Terus udah gue minta begini, ntar gak dikasih. Akhirnya apa? Fayuhlik, maka jadi hancur. Terlalu pede sehingga hilang adab. Yang tadinya sebelumnya kalau doa kepada Allah khusyuk, memohon kepada Allahnya khusyuk, tenang, penuh harapan, terus dikabulin, besok khusyuk lagi dikabulin, besok khusyuk lagi dikabulin. Lama-lama nih khusyuknya itu berkurang. Begini aja paling dikabulin. Bener, cuma begini doang dikabulin. Terus kemudian besok turunin lagi, begini doang paling dikabulin. Lama-lama kurang ajar. Fayuhliku, maka jadi hancur. Nah, itu satu penyebab kenapa Al-Arif billah, padahal dia sudah ma'rifat. Orang yang sudah ma'rifat itu adalah orang yang dijanjikan oleh Allah, iza qala li syai'in kun fayakun. Kalau dia ngomong kun jadi, maka jadi. Tapi kenapa kok ini si Arif ini, orang yang ma'rifat ini udah kun gak jadi, kun gak jadi, kun gak jadi. Minta nggak dikasih, minta nggak diberi. Penyebab utamanya, kata Tuan Syekh, yang pertama adalah, yang paling utama adalah agar si Arif ini, orang yang makrifat ini, tidak mendominasi atas dirinya optimisme, roja, harapan. Kalau itu yang mendominasi diri dia, maka dia akan hancur. Li'annama, karena bahwasanya sesuatu, min halatin, dari keadaan, wa maqamin, dan makom, kedudukan, illa, melainkan, walizaka, dan pada itu, walizaka, dan pada itu keadaan dan pada posisi, halatin wa maqamin, keadaan dan kedudukan, haufun wa rojaun. Haufun, harus ada hauf, takut, pesimisme, wa rojaun, dan harus ada roja, optimisme atau harapan. Segala sesuatu, segala keadaan, segala kondisi, segala kedudukan harus punya hauf, harus punya roja. Hauf dan roja ini diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam sebuah teknologi yang namanya kendaraan, mobil, motor, apapun saja. Pasti mobil itu punya rem, punya gas. Semahal-mahalnya mobil, kalau nggak ada remnya jangan dibeli. Secakep-cakepnya mobil, kalau nggak ada remnya jangan dibeli. Semurah-murahnya mobil, kalau nggak bisa ngegas jangan dibeli. Meskipun murah. Ada gas, ada rem. Gas itu artinya roja, optimisme. Terus rem adalah khauf, takut, pesimisme. Orang nggak boleh nih ngegas mulu, nabrak dia nanti. Juga nggak boleh takut mulu, ngerem dikit di jalanan, ngerem. Itu kan ngebahayain semua. Dia juga bahaya, orang lain juga bahaya, dan pencapaiannya akan lambat. Orang takut, mau begini takut, mau begitu takut, mau begini takut, mau begitu takut, segala macam takut aja. Mau kawin takut, mau punya anak takut, segala macam takut, mau takut. Boleh takut, tapi harus ada optimisme. Jangan juga optimisme banget, berani banget. Alah gampang, kawin aja yang penting gampang, itu mah kagak ada khaufnya, juga tidak boleh. Jadi harus ada khauf, ada juga roja. Semua keadaan, halatin wa maqamin. Huma, keduanya khauf dan roja, optimisme dan pesimisme ini, kata Tuan Syekh, huma kajana haitoirin, seperti dua sayap burung. Burung kalau cuma satu sayapnya nggak bisa terbang,
Dua seperti dua itu seperti dua sayap burung. La yatimu, yang tidak bisa sempurna, al imanu, apa keimanan, illa kecuali bihima, sebab keduanya khauf dan roja. Iman kita nggak bisa sempurna kalau nggak ada pesimisme dan optimisme, nggak ada roja, nggak ada khauf. Dan ini harus seimbang, harus tahu seperti Anda ngendarain motor, mana waktunya ngerem, mana waktunya ngegas. Harus tahu itu caranya. Cara ngeremnya bagaimana, mendadak apa enggak, ngegasnya, main ngegas aja apa pelan-pelan dulu. Persis sama seperti itu hidup itu. Hidup itu seperti itu sama. Ada rem, ada gas, ada khauf, ada roja. Mana pesimismenya harus dibangun, mana optimismenya harus dibangun. Itu harus pintar main dinamika keduanya itu. Nah, keimanan itu kata Tuan Syekh nggak bisa sempurna kecuali dengan khauf dan roja. Wa kazalika, dan seperti itu jugalah keimanan yang nggak bisa sempurna, al halu, keadaan, wal maqamu, dan kedudukan. Setiap keadaan harus ada remnya, harus ada gasnya. Setiap kedudukan kita punya posisi nih. Posisi kita apa ini? RT kah, RW kah, apa camat kah, ke guru kah, kepala sekolah kah, apapun kedudukan kita punya khauf, punya roja. Goiro, selain anna khaufa kulli halatin. Goiro, selain atau melainkan anna khaufa kulli halatin, bahwasanya takutnya tiap-tiap keadaan. Wa roja'aha, dan rojaknya, harapannya tiap-tiap keadaan. Wa roja'aha, dan harapannya tiap-tiap keadaan. Bima, dengan sesuatu, itu bima dengan sesuatu, yaliku, yang layak, apa ma biha, dengan keadaan. Tergantung keadaannya apa. Karena masing-masing keadaannya beda-beda. Takutnya apa, optimisnya apa, pesimisnya apa. Masing-masing kondisi seseorang ada rojaknya sendiri-sendiri, ada khaufnya sendiri-sendiri. Orang yang gak punya apa-apa, orang yang miskin, takutnya, khaufnya beda dengan orang yang kaya. Orang yang miskin beda rojaknya dengan rojaknya orang yang kaya. Rojaknya murid, harapannya murid, takutnya murid beda dengan takutnya guru, rojaknya guru. Abid, alim, arif beda-beda itu. Apa tingkatan khaufnya, tingkatan rojaknya. Masing-masing punya sesuatu yang pantas di tiap keadaan maupun di tiap kedudukannya. Fal arifu, maka orang yang makrifat, fal arifu, maka orang yang makrifat, tadi kan semua keadaan beda-beda, rojaknya beda, khaufnya beda. Setiap orang pada tingkatannya, murid, guru, alim, abid, arif, itu kan masing-masing beda tingkatan tingkatan rojaknya, bentuk rojaknya dan bentuk khaufnya kan beda-beda. Fal arifu, maka adapun orang yang makrifat, arif, itu muqarrabun, orang yang didekatkan. Itu muqarrabun, orang yang didekatkan. Orang yang makrifat itu adalah orang yang sudah didekatkan oleh Allah. Artinya kalau manusia itu dia sudah jadi kaki tangannya, udah jadi asistennya, udah jadi orang kepercayaannya. Kalau dalam dunia manusia, dia sudah menjadi asistennya, sudah menjadi orang kepercayaannya. Arif juga begitu. Arif itu orang yang sudah didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan orang yang bukan arif. Kayak kita ini yang belum sampai di tingkatan arif. Kita ini masih muqarrib, masih orang yang mencoba mendekat kepada Allah. Tapi belum muqarrab, belum didekatkan oleh Allah. Nah, arif ini orang yang sudah didekatin sama Allah nih.
jadi apa, walinya Allah, jadi kekasihnya Allah, jadi orang yang ada di sandingnya Allah Subhanahu wa taala. Maka wahalatuhu, dan adapun keadaannya si arif, wa maqamuhu, dan kedudukannya si arif itu alla yurida, tidak mau siapa si arif sayan sedikit pun siwa maulahu, selain Tuhannya si arif azza wa jalla. Wala yarkanu, dan tidak mau bersandar siapa si arif, wala yatma'innu, dan tidak merasa tenang siapa si arif, ila ghairihi, pada selainnya Allah azza wa jalla. Wala yasta'nisu, dan tidak merasa nyaman, wala yasta'nisu, dan tidak merasa nyaman siapa si arif bi ghairihi, dengan selainnya Allah. Arif itu orang yang sudah ma'rifat, orang yang sudah didekatkan oleh Allah. Bagaimana keadaannya si arif? Bagaimana kedudukannya si arif ini? Orang kalau udah di tingkatannya si arif, orang kalau udah tingkatannya arif, maka dia nggak mau sesuatu selain Allah. Ilahi anta maksudnya udah tepat. Kalau kita kan belum, masih pengen sesuatu selain Allah. Doa masih pengen sesuatu selain Allah. Berzikir masih mau pengen sesuatu selain Allah. Melakukan ibadah masih mau dapat sesuatu selain Allah. Kalau orang sudah arif, gak mau dia sesuatu pun selain Allah. Itu pertama. Yang kedua, orang kalau sudah arif itu gak mau bersandar kepada siapapun kecuali bersandar kepada Allah. Ketenangan dia adalah ketenangan bersama dengan Allah. Kita yang bukan arif, bersandarnya masih tetap sama manusia. Kan sering saya contohin, Anda ke puncak bawa duit 10.000, tenang gak hatinya? Tapi Anda bawa duit 10.000, diajak sama orang kaya, tenang apa enggak? Berarti tenangnya bersandarnya kepada manusia. Padahal ada Allah yang maha ghaniyun mughniyun. Tapi kan kita nggak merasa tenang itu. Masih bersandar kepada manusia. Yang ketiga, orang arif ini tidak tenang kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dia hanya merasa tenang, merasa enak hanya kepada Allah. Zikir, ibadah jadi kebutuhan pokok bagi dia. Kalau dia udah zikir, kalau dia udah ibadah, maka tenang diri dia itu. Kita kalau tenangnya ibadah atau nongkrong di kafe, atau jalan-jalan ke puncak, atau jalan-jalan kemana tenangnya kita ini. Orang yang sudah arif ini tenangnya itu nggak ada ketenangan bagi dia itu kecuali kepada Allah. Kalau kita kan dalil, ya tetaplah kita mah tenangnya kepada Allah. Meskipun di kafe mah tetap kita tenangnya sama Allah. Udah punya zikir khafi kok. Jadi di kafe tetap aja kita zikir khafi. Jadi tenangnya kita kepada Allah meskipun kita ada di kafe. Ya berdalih kita berdalih gitu ya. Yang keempat, orang yang arif itu tidak merasa nyaman, tidak merasa tenang, tidak merasa nyaman, tidak merasa betah kecuali dengan Allah. Betahnya, maka wajar sekelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wudu isya dipakai wudu subuh, karena beliau dari isya duduk keluar subuh. Itu beberapa tahun itu beliau itu wudu isya dipakai wudu dipakai sholat subuh. Sama lah kayak kita. Ya soalnya isyanya jam 3:30, isyanya jam 3:30, habis itu jam 4:30 subuh. Apalagi kalau ada bola, jam 4 sholat isya, habis itu rapi-rapi zikir masuk subuh. Sama itu, sama wudu isya dipakai sholat sama lah kita sama Tuhan saya itu.
Wat fatolabuhu, maka permintaannya si Arif. Nah kan dia kan orangnya sudah begini nih. Arif ini kan kedudukannya sudah seperti itu. Maka fatolabuhu, maka memintanya si Arif li ijabati su'alihi, untuk terijabah permintaannya si Arif, wal wafai, dan terpenuhi bi ahdihi, dengan janjinya Allah. Itu ghairuma, bertentangan, berlawanan pada sesuatu. Itu ghairuma, berlawanan dengan sesuatu. Huwa iyama bisodadihi, dengan perjalanannya si Arif. Walaikin, dan tidak layak bihalihi, dengan keadaannya si Arif. Orang udah dideketin kok, dan dia sudah merasa nyaman, tidak ada apapun yang dia mau kecuali Allah. Dia tidak merasa nyaman, tenang kecuali kepada Allah. Maka permintaan dia untuk dijawab doanya, atau permintaan dia agar dipenuhi janji-janjinya Allah, itu berlawanan sama apa yang dia dapati dari makomnya. Nah gini contohnya gampang. Ada orang jadi asisten kepercayaannya gubernur misalnya. Dia jadi orang kepercayaannya gubernur, asistennya gubernur. Mau Idul Fitri nagih-nagih mulu ke gubernur. Pak, ini mau THR-nya mana ini? Belum kasih THR. Terus ada sembako, kok nggak ada bingkisan buat saya? Itu kan nggak layak itu. Itu nggak layak. Kenapa? Dia mah orang yang sudah didekatin. Gak usah dia minta-minta gitu. Udah pasti dapat, malah bahkan mungkin banyak dapatnya. Tapi ketika orang yang sudah didekat-dekatin kayak begitu, dia sudah dekat, sudah gubernur udah sangat percaya sama dia, dia sudah menjadi orang kepercayaannya. Lalu kemudian dia minta-minta, mana nih Pak, besok udah mau lebaran nih, kok belum THR juga saya? Nagih-nagih janjinya, yang lain udah kasih THR, kok saya doang belum THR. Itu berlawanan, bertentangan dengan apa yang ada pada makomnya, pada keadaannya. Kenapa? Karena dia orang yang sudah didekatkan, arif gitu. Nah pun juga begitu, orang yang sudah arif, makrifat, waliullah, minta-minta sesuatu, nagih-nagih sesuatu kepada Allah, maka kemudian dia nggak dikasih sama Allah karena bertentangan dengan apa yang ada pada makomnya. Nah, fafizalika, maka di dalam tersebut, fafizalika, maka di dalam hal tersebut apa? Tidak dijawab doanya tadi. Amroni isnani, ada dua perkara. Ahaduma, salah satunya yang pertama, salah satunya dua perkara. Li alla yagliba alaihir roja. Jadi nih, maka seorang yang arif billah, orang yang sudah dianggap ma'rifat, kemudian doanya kok nggak diijabah, karena di sini ada dua perkara. Tadi kan sudah diatur nih, sudah disampaikan di awal, diulang lagi sama beliau. Maka kalau Anda ngelihat ada orang yang dianggap waliullah, tapi kemudian kok nggak dikabul doanya, maka kata Tuan Syekh, dua perkara ini penyebabnya, apa alasannya? Ahaduhuma, salah satu keduanya, li alla yagliba, agar tidak mendominasi alaihi, atas si arif, ar-roja'u, apa? Optimisme. Wal ghirratu, dan agar tidak tertipu. Wal ghirratu, dan agar tidak tertipu bimakri rabbihi, dengan makar Tuhannya si arif azza wa jalla. Fayaghfulu, maka jadi lupa siapa si arif, anil qiyami, dari melaksanakan, bil adabi, dengan adab. Fayahliku, maka jadi hancur siapa si arif. Tadi kan tuh alasan pertama kan, kenapa? Agar si arif ini tidak didominasi oleh roja, harapan, sehingga karena merasa dirinya, gua mah kalau mau ngomong kun jadi, akhirnya jadi songong, hilang adab. Kalau udah hilang adab, songong, ini anak kok
Lama-lama songong begini sih. Coba misalnya Anda, awalnya baik, kok lama-lama songong gitu. Coba gimana? Songong, hilang adabnya hilang gitu ya. Maka jadi hancur si arif ini. Yang kedua, wal akharu, dan adapun yang kedua, sirkuhu siriknya si arif. Sirkuhu itu siriknya si arif, maksudnya agar tidak mendominasi terjadi pada si arif ini. Sirkuhu siriknya si arif, birobbihi dengan Tuhannya si arif, azza wa jalla, bisyai'in dengan sesuatu, siwahu selain Allah. Orang kan lama-lama ini dia dikabulin, doanya dikabulin. Lama-lama kalau dibeginin terus, dia akan merasa jadi Tuhan sendiri dia. Dia akan merasa dirinya jadi Tuhan. Maka dalam riwayat begini, satu-satunya manusia yang gak pernah dikasih sakit Fir'aunnya Nabi Musa. Karena dia gak pernah dikasih sakit, maka dia merasa dirinya Tuhan. Apalagi dia punya kekuasaan yang penuh, maka dia mengaku sebagai Tuhan. Dia gak pernah sakit, dia gak pernah kekurangan, dia gak pernah merasa menderita. Maka lama-lama dia menjadi Tuhan. Ada juga Bal'am bin Ba'uro, orang yang punya Ismullahil Azam, juga sama seperti itu. Lama-lama hilang itu. Sering juga saya sampaikan, hati-hati orang yang dimintain air mulu sama orang, hati-hati. Mungkin pertama-tama Anda dimintain orang air, husu bacaannya. Lama dua sembuh. Balik lagi husu sembuh. Lama-lama ini nggak husu tuh Anda itu. Udah begini aja sembuh nih, sembuh. Gitu ya, udah hilang. Udah begitu, udah ngasal, baca semburnya ngasal, orientasinya udah berubah. Gitu kan. Orientasinya sudah itu. Kenapa? Karena rojak terus. Rojaknya terlalu mendominasi dia. Ngegas mulu. Akhirnya tadi, yang kedua tadi, dia merasa syirik, menyekutukan Allah, menganggap udahlah ini gue bisa. Dianggap yang bikin sembuh itu sembulannya, yang bikin sembuh dia itu adalah wiridnya, zikirnya, doanya. Tidak lagi menganggap yang membikin sembuh adalah Allah. Itu kan syirik itu. Jadi ya, nah, menjaga kesirikan dari si arif itu sendiri. Kenapa? Karena la maksuma, tidak ada yang maksum, tidak ada yang terjaga di dunia, fil alami, di alam ini, fiz zahiri, di dalam yang tampak, ba'dal anbiya'i, setelah para nabi, setelah para nabi, alaihim wa ala nabiyina, dan atas nabi kita dan setelah nabi kita, afdolus sholati wassalam, tidak ada lagi orang yang maksum di alam ini setelah para nabi. Terakhir baginda Nabi Muhammad sallallahu. Setelah itu tidak ada lagi orang yang maksum, nggak ada. Orang yang terjaga, yang bebas, tidak ada. Fala yujibuhu, maka tidak menjawab siapa Allah hu pada si arif. Wala yuwaffi, dan tidak memenuhi siapa si Allah lahu pada si arif. Wala yuwaffi, dan tidak memenuhi siapa Allah lahu pada si arif, kaila, agar tidak, itu enggak disambung, itu dipisah, kai spasi la, kaila, agar tidak, yas'alu, minta siapa si arif, adatan seperti umumnya orang, wa yuridu, dan menginginkan siapa si arif, hu pada Allah, tobaan, menurut tabiatnya, lamtisalan, bukan karena perintah, bukan karena melaksanakan, bukan karena melaksanakan, lil amri, pada perintah Allah. Maka Allah tidak menjawab doanya, tidak memenuhi janjinya Allah, agar si arif ini tidak sama minta-mintanya
kayak orang umum, kayak orang-orang lain, kayak orang-orang yang belum sampai pada tingkatan arif. Dan juga agar si arif ini tidak ingin sesuatu sesuai tabiatnya, kepengenannya sendiri, bukan karena melaksanakan perintah, kecuali ada perintahnya. Maka para aulia itu melaksanakan sesuatu, doa terhadap sesuatu itu atas dasar perintah. Diperintahkan oleh Allah, wahai wali, wahai hambaku, doalah kau ini, mintalah kau ini. Itu perintah itu. Bagaimana cara merintahnya? Oh, berarti Allah ngomong sama dia. Ya enggak juga. Enggak seperti Allah bicara kepada para nabi melalui ilham. Setidaknya melalui ar-ru'yah as-shadiqah, mimpi yang benar. Diperintahkan. Kalau diperintahkan baru dilakuin, baru berdoa. Jadi mintanya arif ini bukan karena pengenannya sendiri. Kayak kita kan minta sesuatu kan ya karena tabiat kita pengen ini, kita pengen ini, kita pengen ini. Misalnya kita pengen punya rumah. Kita pengen punya rumah itu perintah dari Allah kepada kita atau keinginan kita sendiri? Kan keinginan sendiri. Bukan perintah dari Allah. Dah, kamu doa kepadaku, mohon padaku biar aku bikinkan kamu rumah. Kan enggak juga begitu. Kita yang kemudian meminta-minta seperti karena kita orang biasa kan, orang ada yang minta apapun sesuai dengan tabiat kita, kemauan kita. Nah, orang arif ini nggak level, nggak bisa dia begitu. Kalau dia seperti itu, jatuh lagi levelnya dia menjadi orang awam. 5, karena sesuatu fizalika di dalam demikian itu minasyirki, dari kesirikan. Ada arif, orang yang sudah makrifat, minta terhadap sesuatu yang itu sesuatunya berdasarkan tabiatnya dia, egonya dia, nafsunya sendiri. Itu kalau dalam kelasnya wali, kelasnya arif, udah syirik itu. Kalau kelas kita ini kan syirik itu adalah menyembah selain kepada Allah. Itu syiriknya kelas kita itu. Tapi syiriknya kelasnya wali itu dia minta sesuatu yang berdasarkan nafsunya dia, itu udah syirik itu. Itu beda level sudah itu. Wasirku, sedangkan syirik itu kabirun, kelebihan tamar buto itu. Wasirku, dan adapun syirik itu kabirun, hal yang besar. Itu kabirun hal yang besar. Fil ahwali, di dalam keadaan-keadaan, kulliha, semuanya keadaan-keadaan. Wal ikdami, dan langkah-langkah, jami'iha, semuanya langkah-langkah. Wal maqamati, dan kedudukan-kedudukan. Wal maqamati, dan kedudukan-kedudukan. Bi asyriha, seluruhnya keadaan, seluruhnya maqamat. Bi asyriha, dengan seluruhnya maqamat. Wa amma, dan adapun iza kana, jika ada as-su'alu, apa permintaan, bi amrin, berdasarkan perintah. Diperintahin ini, diperintahkan engkau diperintahkan untuk ini, kau diperintahkan untuk ini. Dia itu minta berdasarkan perintah, fazalika, maka yang demikian itu mimma, dari sesuatu, yazidu, yang dapat menambah apa ma'hu, pada si arif, kurban, kedekatannya. Kasolati, seperti halnya solat. Orang kalau solat makin menambah kedekatan kepada Allah. Wasyami, seperti juga puasa. Wa ghairihima, dan selain keduanya, solat dan siam. Minal faraidi, dari kefarduan-kefarduan, wan nawafili, dan juga kesunahan. Li'annahu, karena bahwasanya permintaan, yakunu, ada apa permintaan, fizalika, pada demikian itu, mumtasilan, orang yang melaksanakan, lil amri, pada perintah. Kalau seorang arif meminta sesuatu bukan karena diperintahkan oleh Allah. Jadi perintah ini kan bisa macam-macam tadi itu. Kalau orang udah masuk pada frekuensinya arif, udah bisa faham itu
mana yang namanya perintah, mana yang bukan. Kalau dia itu diperintahkan oleh Allah, maka permintaan itu menjadi sesuatu yang baik, dekat kepada Allah. Tapi kalau kemudian dia minta sesuatu yang sesuatunya itu tidak diperintahkan oleh Allah, maka itu baginya menjadi syirik kecil. Inilah kata Tuan Syekh penyebab. Kalau kemudian kita melihat ada orang yang sudah arif billah, tapi kok tidak diijabah doanya, apa penyebabnya? Inilah yang dikatakan oleh Tuan Syekh pada makalah ke-44, penyebab tidak dikabulkannya doa seorang arif. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita baca Fatihah sekali lagi. Tadi kita sudah zikir untuk ibu dari sahabat kita Bapak Muhammad Ihsan, Pak Ketua KPU, yang beberapa hari yang lalu ibunya dipanggil oleh Allah, Hajjah Musriyah binti Munawi. Allah mudah-mudahan jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Teman-teman